Hai, masih berjumpa lagi. Di video kita kali ini, saya akan membahas tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Hildegard Peplau. Baik, langsung saja kita mulai. Sejarah evolusi keperawatan jiwa mengenal beberapa teori dan model keperawatan yang menjadi inti dari keperawatan jiwa, terbagi dalam beberapa periode. Dan pada awalnya, perawatan pada pasien dengan gangguan jiwa tidak dilakukan oleh petugas kesehatan. Perawatan bersifat isolasi dan penjagaan. Mereka ditempatkan dalam suatu tempat khusus yang kemudian berkembang menjadi primary constituent of custodial care. Perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia dimulai sejak zaman dulu kala, ketika gangguan jiwa dianggap sebagai kerasukan, sehingga para dukun berusaha mengeluarkan roh jahat dari tubuh pasien. Seiring perkembangan keperawatan jiwa di dunia, perkembangan di Indonesia pun turut berkembang. Hal ini dimulai sejak zaman kolonial, sebelum ada RSJ atau Rumah Sakit Jiwa di Indonesia. Pasien gangguan jiwa ditampung di rumah sakit sipil atau rumah sakit militer di Jakarta, Semarang, dan Surabaya, yang ditampung pada umumnya penderita gangguan jiwa berat. Kemudian mulailah didirikan beberapa rumah sakit jiwa. Sekitar pada tahun 1945, fokus perawatan terletak pada penyakit, yaitu model kuratif atau model curative care. Perawatan pasien jiwa difokuskan pada pemberian pengobatan. Baru tahun 1950, fokus perawatannya mulai berfokus pada klien. Anggota keluarga tidak dianggap sebagai bagian dari tim perawatan. Obat-obatan psikotropik menggantikan restraint dan seklusi atau pemisah. Deinstitutionalization dimulai. Mereka bukan berpartisipan aktif dalam perawatan dan pengobatan kesehatan mereka sendiri. Hubungan yang terapeutik mulai diterapkan dan ditekankan. Sekitar dekade berikutnya, pada saat terjadi pergerakan hak-hak sipil atau The Civil Rights di 1960-an, penderita gangguan jiwa mulai mendapatkan hak-haknya. Dengan Community Mental Health Consistent Act pada tahun 1963, secara dramatis mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan jiwa. Pada tahun 1970 sampai 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama rawat yang lebih singkat. Fokus perawatan bergeser ke arah community-based care atau service, atau pengobatan berbasis komunitas. Baru pada akhir abad ke-20, biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kebutuhan pembatasan biaya menjadi fokus nasional. Pada saat ini, sistem manajemen perawatan mengatur hubungan antara pembayaran, penyediaan jasa, dan konsumen layanan kesehatan. Sistem ini memantau distribusi pelayanan, tindakan penyediaan jasa, dan hasil perawatan. Pada awal abad ke-21, fokus perawatan pada preventif atau pengobatan berbasis komunitas yang menggunakan berbagai pendekatan antara lain melalui pusat kesehatan mental, praktek, pelayanan di rumah sakit, pelayanan daycare, home visit care. Pada saat ini banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam perawatan kesehatan jiwa. Di Amerika terdapat organisasi Disabilities Act pada tahun 1990 yang membantu memastikan bahwa penderita cacat, termasuk penderita gangguan jiwa, dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada abad ke-8 Masehi, di kota Baghdad, menurut Syekh Ibrahim B. Ph.D. dalam bukunya yang berjudul Islamic Medicine, 100 Years Ahead of Its Time, mengatakan rumah sakit jiwa atau instant articulum telah didirikan pada dokter dan psikolog Islam beberapa abad sebelum peradaban barat menemukannya. Menurut Syekh Ibrahim,
berbeda dengan para dokter non-muslim di abad pertengahan yang mendasarkan sakit jiwa pada penjelasan yang takhayul. Dokter muslim justru lebih bersifat rasional. Para dokter muslim mengkaji justru melakukan kajian klinis terhadap pasien-pasien yang menderita sakit jiwa. Teori Peplau. Teori Hildegard Peplau memasukkan pengetahuan ke dalam kerangka konseptualnya yang pada akhirnya berkembang menjadi model keperawatan berbasis teori. Peplau menggunakan pengetahuan yang dikutip dari ilmu perilaku dan model psikologikal untuk mengembangkan teori hubungan interpersonal. Tahap interpersonal menurut Peplau di dalam keperawatan. Yang pertama, fase orientasi. Pada fase ini perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawal oleh pasien dan mengekspresikan perasaan butuh. Perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. 2. Fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespons secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. 3. Fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah menggunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Pelayanan yang diberikan berdasarkan minat dan kebutuhan dari pasien. Pasien mulai merasa sebagai bagian integral dari lingkungan pelayanan. Yang keempat, fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya yang telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka. Baik, demikian pembahasan tentang sejarah keperawatan jiwa dan teori Peplau. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.